sehingga kehadiran kami tidak sia-sia, tapi memberikan manfaat keuntungan yang besar setelah kami tinggalkan ruangan ini Tuhan, sukacita damai sejahtera kami peroleh. Dan kami tidak inginkan kuasa lain yang coba mengganggu alam pikiran kami, mengganggu situasi di tempat ini Tuhan. Biar dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, semua dialaukan dari tempat ini, dan hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai tempat ini, menguasai kami semua. Terima kasih Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan mengampuni setiap salah dan dosa kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kami terima firman-Mu ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan terus baik. Amin. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang sudah mempercayakan kami melayani Tuhan. Dua gembala yang bisa mempercayakan kami untuk melayani kita pada pagi menjelang siang ini. Puji Tuhan, momentum yang begitu luar biasa bagi umat Kristen seluruh dunia, di mana kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, ya, di mana Yesus telah menyelesaikan misi penyelamatan atau penyucian dosa kepada semua umat manusia, khususnya umat manusia yang percaya di dalam nama Tuhan. Dari kebangkitan Yesus ada 40 hari lamanya dia menyatakan atau membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Ada begitu banyak pasang mata yang menyaksikan bahwa Kristus atau Yesus yang adalah Tuhan kita, dia benar-benar bangkit dari kematian. Walaupun ada isu-isu pada waktu itu, kita tahu bersama ada hoax, ya, kalau zaman sekarang bilang hoax, di mana itu disebarkan bahwa Yesus itu bukan bangkit, tetapi mayatnya atau jasadnya itu dicuri. Dan itu beredar, saudara-saudara. Tetapi Yesus membuktikan benar-benar bahwa dia hidup dan dia bangkit. Dan pertama-tama kepada murid-muridnya dia membuktikan, sampai kepada Thomas yang bimbang itu, yang ragu itu, sampai Thomas bilang, kalau belum aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, kalau belum aku mencucukkan jari-jariku di tangannya dan di lambungnya yang berlubang paku itu, yang ada lubangnya, ya saudara, dia tidak akan percaya. Dan Yesus menampakkan diri kepada Thomas, dan Thomas melakukan apa yang seperti dia katakan. Yesus bilang, coba cucukkan jarimu. Dan dia percaya. Tapi Yesus bilang apa? Kamu percaya karena kamu melihat, tetapi lebih berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Puji Tuhan, dan kitalah ya yang disebut yang lebih berbahagia itu, karena kita tidak hidup di zaman Yesus. Kita tidak melihat Yesus secara langsung, tetapi kita percaya dalam hati. Kita percaya dalam hati dan pikiran kita bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia bukan cuma sekedar utusan, dia bukan cuma sekedar rasul atau nabi, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Makanya Yohanes 1 dibilang apa? Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita, yaitu Yesus. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan, pada hari ini dia naik ke surga. Dan awalnya saudara menjadi satu kegelisahan bagi murid-murid Yesus. Kenapa? Karena baru saja mereka mengalami kegelisahan yang sama, di mana
Yesus mati. Baru saja mereka senang melihat Yesus bangkit 40 hari, kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan lebih ya. 40 hari dia harus pergi meninggalkan murid-muridnya. Ya, kadangkala perpisahan itu sangat menyedihkan. Tetapi perpisahan bukan suatu hal yang buruk. Kadangkala perpisahan adalah untuk kebaikan. Oleh sebab itu saya akan mengajak jemaat Tuhan untuk melihat Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat katakan amin. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Kita bangkit berdiri semua, kita menghormati firman Tuhan. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Puji Tuhan, silakan dulu. Saudara, Yesus bilang, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna atau adalah lebih bermanfaat bagi aku untuk pergi. Tentunya bermanfaat untuk keselamatan kita. Karena saudara, firman Allah memberitahukan bahwa Yesus Kristus sampai detik ini masih mengerjakan keselamatan saya dan saudara. Ya, sampai detik ini. Kenapa? Karena dia naik di sorga, dia duduk di atas tahta kemuliaan Allah di sebelah kanan Bapa. Dia menjadi apa? Pengantara dan pembela kita. Makanya saya pelajari di sini bahwa memang murid-muridnya pada saat itu pengen Yesus tetap ada di dunia. Ya, Yesus tetap ada bersama-sama dengan mereka. Tetapi Yesus bilang kepada mereka, alangkah lebih baik atau alangkah lebih bermanfaat bagimu kalau aku pergi kepada Bapa. Alangkah lebih berguna atau lebih hebat kalau aku pergi. Kenapa? Karena kalau Yesus tinggal sebagai manusia, maka pelayanannya itu terbatas. Haleluya. Pelayanannya itu terbatas. Kenapa? Karena dia kalau sebagai manusia, kalau dia ada di lilang, dia tidak akan ada di kemah. Betul? Karena manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Makanya dia bilang lebih baik aku pergi kepada Bapa, supaya ketika aku ke sana, aku akan kirim penolong yang lain, di mana itu akan lebih dahsyat, karena dia akan kirim Roh Kudus, di mana dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh gedung gereja ini. Saudara-saudara, Roh Kudus itu bukan ditempatkan di satu tempat, tetapi Roh Kudus ada pada hidup saya dan saudara. Dia tinggal diam. Sehingga gereja bukanlah bicara tentang gedung. Gereja adalah eklesia, di mana orang yang hidup dari gelap dipanggil Allah menuju kepada terangnya yang ajaib. Untuk apa? Untuk menjadi saksi, menjadi pemberita-pemberita kerajaan Allah. Oleh sebab itu Tuhan bilang, alangkah lebih baik aku pergi kepada Bapa, supaya aku mengutus Roh Kudus kepadamu, supaya kerajaan Allah itu boleh semakin cepat, semakin luas dia akan bekerja dibandingkan ketika Yesus tinggal. Mungkin kalau Yesus tinggal, ya, dia hanya bekerja mungkin di daerah Timur Tengah, ya, karena dia manusia yang terbatas. Tetapi kalau Roh Kudus, ya, kehadirannya itu ada di mana-mana.
Ya, dia ada di sini, dia ada di tempat orang yang berkumpul atas nama Tuhan. Makanya kehadiran Roh Kudus ini sangat diperlukan untuk gereja Tuhan. Gereja ada sampai hari ini dengan segala tantangan dan rintangannya. Itu karena kekuatan kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa buat apa-apa. Gereja Tuhan tanpa Roh Kudus pasti akan mati. Ya, tetapi kalau gereja Tuhan eksis sampai hari ini, kalau kita melihat sejarah begitu banyak penentang gereja Tuhan, bahkan banyak gereja yang dihambat, banyak gereja yang dianiaya secara fisik, tetapi gereja Tuhan bukan semakin hari semakin habis, tapi gereja Tuhan semakin hari semakin berkembang. Haleluya. Di Cina, ya, mereka menolak Injil. Sekarang Cina sudah terbuka oleh Injil. Di India, ya, di mana Thomas dikuliti di sana. Ya, Thomas yang tadi yang tidak percaya itu dikuliti di India. Tapi sekarang lihat India sedang dilawat Tuhan. Ada begitu banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Gereja mulai bergerak. Apalagi akhir zaman ini, saudara, Tuhan bilang apa? Pandanglah sekelilingmu. Ya, ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak penuai, banyak tuaian, tetapi penuai sedikit. Ya. Jadi saudara, kasih dalam Tuhan lebih berguna kalau Tuhan itu pergi kepada Bapa, sebab Dia menyelesaikan tugasnya di sana. Karena di sana ada kemah suci abadi. Kemah suci abadi itu gambarannya itu adalah kemah Musa. Ya, kemah Musa, di mana harus ada setiap imam besar masuk menghadap Tuhan, itu harus ada sesuatu yang dibawa, bukan dengan tangan kosong. Ya, setiap hamba Tuhan, setiap imam besar masuk menghadap hadirat Allah, harus ada korban yang dipersembahkan. Kalau dulu pada zaman Israel harus ada kambing domba yang disembelih. Darahnya itu dibawa, diserahkan kepada imam. Imam yang akan masuk mewakili manusia atau bangsa umat Tuhan. Nah, Yesus di kemah abadi, Dia harus ada yang dipersembahkan kepada Bapa. Makanya saudara, Dia datang bukan dengan bawa darah kambing domba, darah binatang, tetapi Dia menghadap Allah di kemah suci abadi. Dia membawa darahnya sendiri untuk dipersembahkan satu kali untuk selama-lamanya. Makanya Dia sedang duduk di takhta. Saudara pernah lihat imam itu kalau duduk? Tidak pernah. Imam itu, bayangkan dia tidak punya waktu lagi untuk apa-apa. Dia hanya menjadi pengantara antara apa? Manusia dengan Allah. Kenapa Yesus menjadi imam besar yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Itu tandanya pekerjaan atau pengorbanannya telah diterima untuk selama-lamanya. Kalau kita melihat ayat ini, dia bilang lebih berguna. Di sana ada jaminan, saudara, bagi setiap kita. Makanya kita sebagai orang percaya, kalau tidak mengetahui rahasia ini, ya, itu sangat menyedihkan keimanan kita kepada Tuhan. Rahasianya begini, kita itu sudah ada jaminan baik di dunia maupun di surga. Ya. Kenapa? Karena kalau di surga ada Tuhan Yesus yang duduk, ya, sebagai raja. Ya. Di sana Dia menjadi pembela dan pengantara kita dengan Allah Bapa. Kalau kita di pengadilan, saudara, ada yang namanya hakim, ada yang namanya penuntut, jaksa penuntut, ada yang namanya pembela. Nah, hakim ini akan menjustifikasi, akan menentukan ini terdakwa ini akan dihukum atau dibebaskan.
Itu ada pada hakim. Tetapi jaksa penuntut ini akan menuntut, ya, terdakwa ini akan menuntut dakwaan-dakwaan kepada dia untuk memberatkan hukuman. Tapi saudara, ada yang namanya pembela. Pembela ini akan membuat sebagaimana rupa agar supaya kalau boleh terdakwa ini dibebaskan dari hukum. Dan saudara bayangkan kalau pembela saudara adalah Yesus Kristus. Haleluya. Saudara bisa bayangkan kalau saudara ada dalam pengadilan, ya, dan kita dituntut untuk dihukum, tetapi yang membela adalah Yesus. Amin. Makanya lagu bilang apa? Sekarang telah tiba keselamatan yang dari Tuhan, di mana, ya, para pendakwa-pendakwa kita telah dilucuti, ya, iblis, kuasa setan telah dikalahkan, ya, oleh darah anak domba Allah. Haleluya. Sehingga saudara kasih dalam Tuhan, tidak ada agama yang menjamin kepastian tentang keselamatan. Tidak ada agama yang menjamin dengan pasti bahwa saudara kalau ikut agama ini akan selamat, kecuali Kristen, kecuali di dalam Yesus ada kepastian dan akan keselamatan. Karena yang menjadi pengantara pembela kita bukan manusia, bukan pendeta, bukan. Yang menjadi pengantara kita, yang menjadi imam kita, yang akan mewakili kita di hadapan Tuhan adalah Yesus, Anak Allah yang maha kuasa, Anak Allah yang hidup. Dialah yang menjadi pengantara antara Bapa dan kita, ya. Nah, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan menuntut kita? Alkitab bilang, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa akan melawan kita? Ya. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, sebagai umat Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Jangan kita meninggalkan keimanan kita hanya dengan harta, kekayaan, jabatan. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini yang kadang-kala membuat kita, ya, kecewa dengan Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita melepaskan keimanan kita yang sudah memberikan kita kepastian akan keselamatan, ya, terlalu bodoh dan kita akan menyesal di kemudian hari. Oleh sebab itu, kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita diselamatkan bukan karena kekuatan dan kehebatan kita diselamatkan bukan karena kita layak untuk diselamatkan, tetapi karena ada juru selamat. Ya. Kenapa kita butuh juru selamat? Karena kita manusia tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Makanya Tuhan kirim juru selamat, yaitu Yesus. Dia akan menuntun kita. Di Alkitab, Yesus itu digambarkan seperti Musa, di mana Musa ini dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Mesir, dan dia menuntun ke tanah perjanjian. Ya, dia menjadi leader, dia menjadi alat Tuhan untuk menuntun bangsa itu masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi Musa dalam kelemahannya sebagai manusia, dalam keterbatasannya sebagai manusia, ya, dia tidak bisa untuk 100% masuk ke tanah Kanaan. Tetapi berbeda dengan Tuhan, ya, berbeda dengan Tuhan Yesus yang menjadi leader, yang menjadi pemimpin bagi umat Tuhan, ya, dari padang gurun dunia ini menuju kepada Kanaan surgawi. Dia tidak mungkin gagal untuk menuntun kita sampai masuk ke tanah Kanaan surgawi. Dia akan menuntun kita. Makanya Tuhan bilang, lebih baik aku pergi supaya penolong ini akan datang kepadamu. Nah, oleh sebab itu kita akan belajar, ya, maksud Tuhan itu yang lebih berguna dia pergi dan Roh Kudus turun.
itu apa? Fungsi daripada Roh Kudus itu apa? Ya. Kita membaca terus dalam ayat pasal yang ke-16 tadi, ayat yang ke-8, dia bilang begini. Dan kalau ia datang, ia di sini adalah Roh Kudus. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Yang pertama adalah Roh Kudus itu fungsinya untuk menginsafkan dunia akan apa? Akan dosa. Makanya kita sebagai umat Tuhan jangan takut untuk menginjil, jangan takut untuk ditolak. Ya, tugas kita beritakan. Ya, kita tidak punya kuasa untuk merubah pikiran manusia. Kita pendeta pun sehebat apapun pendeta itu tidak bisa merubah atau membuat orang itu bertobat. Yang membuat orang itu kembali menginsafkan, ya, dia insaf akan dosanya, itu pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Makanya di beberapa ayat firman Tuhan dikatakan, kalau engkau mendengar suara Tuhan atau Roh Tuhan itu, jangan keraskan hatimu. Ya. Roh Kudus ini yang akan membuat kita insaf akan dosa-dosa kita. Ya. Makanya tugas kita sebagai hamba Tuhan cuma mengingatkan, cuma memberitahukan, ya, masalah pertobatan itu urusan kita dengan Tuhan. Masalah pertobatan adalah Roh Kudus yang akan menginsafkan kita. Ya. Kadangkala kita sebagai gembala, kadangkala bosan juga kalau mau tegur terus. Bosan. Ya. Karena memang kita nggak bisa merubah itu. Yang bisa rubah ada Roh Kudus. Roh Kudus yang bisa menginsafkan dia akan dosa. Oh, ternyata begini. Nah, itulah tugasnya. Ya. Kalau saudara lihat ada orang jahat yang tiba-tiba dia berbalik kepada Tuhan, nah itulah kuasa Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini bekerja dari dalam. Ya. Dan kalau dia bekerja, maka tidak ada yang bisa membendung itu. Ya. Tidak ada pekerjaan manusia yang bisa membendung pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Dia menginsafkan akan dosa, dan dosa itu dijabarkan seperti ini. Ayat 9 dibilang akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Saudara, dosa apapun saudara yang saudara lakukan, itu pasti Tuhan ampuni. Jika kita bertobat dan minta ampun, itu pasti Tuhan ampuni. Tetapi ada dosa, ya, yang dimana tidak ada pengampunan, yaitu Alkitab bilang mendukakan Roh Kudus. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendukakan Roh Kudus? Mendukakan Roh Kudus artinya menolak kesaksiannya. Menolak kesaksiannya. Kesaksiannya itu apa? Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus. Itu kesaksian daripada Roh Kudus. Dan barang siapa menolak Injil, tidak ada pengampunan bagi dia. Barang siapa menolak firman yang daripada Roh Kudus ini, maka tidak ada pengampunan bagi dia. Itu yang disebut dengan dosa ketidakpercayaan. Dalam 9 di sini adalah dosa tunggal. Ya.
hamartia. Hamartia itu adalah tunggal, dia dosa. Kalau seperti membunuh, berzina dan sebagainya, ya, itu Tuhan ampuni jika kita minta ampun dan bertobat. Tetapi kalau dosa ketidakpercayaan, artinya dosa menolak Yesus sebagai anak Tuhan atau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pengampunan tidak ada bagi orang itu. Itulah mendukakan Roh Kudus, menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya dosa ini yang harus kita kalahkan sebenarnya. Makanya tugas kita adalah menjadi saksi. Menjadi Kisah 1 ayat 8. Ketika murid-murid tanya, Yesus, kapan engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan Yesus bilang, engkau tidak perlu tahu kapan waktunya, yang sudah ditetapkan oleh Allah Bapa sendiri. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu harus menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi. Jadi tugas Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa, yaitu dosa ketidakpercayaan, penolakan akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, tugasnya adalah kebenaran, ya. Kebenaran karena aku pergi kepada Bapa. Kebenaran yang pertama adalah Yesus menjadi pokok keselamatan bagi setiap manusia. Artinya tidak ada orang yang akan selamat, yang akan masuk surga tanpa beriman kepada Yesus. Itu satu, kebenarannya. Kebenaran yang kedua, Yesus sedang duduk di tahta. Dia adalah Raja, di mana kerajaan Allah itu sedang ada terbangun di dunia ini. Kerajaan itu butuh rakyat, di mana Yesus yang adalah Raja dan kita adalah rakyatnya. Ya, makanya kita pekerjaan Tuhan ini adalah meluaskan kerajaan Allah di dunia ini. Itulah yang Tuhan maksud, Dia akan bangun kerajaan di mana kerajaannya itu akan kekal untuk selamanya. Jadi ada salah pandangan antara orang Yahudi di mana Mesias datang untuk memulihkan kerajaan. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus adalah kerajaan bukan kerajaan Israel, tetapi kerajaan Allah, di mana Allah yang berdaulat, Allah yang menjadi penguasa kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Itulah kerajaan Allah. Nah, kita adalah kerajaan Allah. Kita sedang berkerajaan Allah di dunia ini, di mana Yesus adalah satu-satunya Raja yang kita taati dan harus kita tunduk kepadanya. Ketundukan kita kepada Tuhan membuat Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita, dan Dia pegang kendali penuh di dalam seluruh kehidupan kita. Itu kebenaran yang harus kita tahu, ya, supaya inilah yang membuat kita makin hari makin setia kepada Tuhan. Ya. Makanya Tuhan bilang umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Ya, penting bagi umat Tuhan untuk belajar firman, mendalami firman Tuhan. Ya, boleh kita baca-baca buku yang lain, tetapi saudara, kalau ada waktu sempatkanlah baca-baca buku-buku rohani, atau kalau sekarang kan sudah ada YouTube. Nah, YouTube itu tinggal kita cari saja, ada yang eksposisi. Sekarang kalau belajar itu tidak perlu lagi kuliah dan sebagainya, tinggal internet. Yang penting ada internet, semua sudah ada situ, pelajaran apapun sudah ada. Ya. Saya lagi ambil S2, tapi kita belajar block teaching. Jadi kadang cuma lewat Zoom, ya, cuma lewat Zoom belajar. Sekarang sudah canggih, kita gunakan teknologi itu untuk kemuliaan Tuhan.
Umat-umat Tuhan juga boleh belajar. Ya, tinggal buka YouTube, segala macam pelajaran ada, semua ada di situ. Tinggal ya kurang kita yang malas saja sebenarnya. Supaya kita menjadi orang percaya yang benar-benar memiliki pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Akan firman Tuhan. Kebenaran ini harus menjadi pegangan hidup kita sampai kita mati. Di mana Yesus Kristus adalah Raja kita. Ya. Di mana Yesus itu sudah duduk sebagai apa? Pembela, sebagai pengantara kita. Kita nggak perlu takut lagi. Jadi urusan surgawi dengan urusan duniawi sudah aman, terjamin. Karena kita percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sudah terjamin kita punya hidup di dunia, kita punya hidup di kekekalan. Sudah ada, ibaratnya, sudah ada yang mendahului kita, yang mempersiapkan. Ya, khotbah saya minggu lalu, Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan kalau sudah siap, Dia akan kembali dan Dia akan jemput kita, Dia akan bawa kita supaya di mana Dia berada, kita juga ada di sana. Itu janjinya kepada kita. Ya. Dan itulah kebenarannya. Dan yang ketiga di sana dikatakan penghakiman. Ayat 11 di sana dikatakan akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia atau setan, iblis. Iblis ini yang mendakwa kita siang dan malam kepada Bapa. Ya, iblis ini yang mendakwa kita. Haleluya. Tetapi itulah untungnya kita punya pembela. Ya. Kita punya pembela di sana, yaitu Yesus. Makanya ya, jangan keluar dari iman kepada Yesus. Ya. Kita sudah terjamin di sana. Saya kesaksian sedikit. Awal pelayanan saya baptis satu orang Muslim. Ya, satu orang Muslim. Sekarang dia ada di Manado. Saya arahkan karena kerja di Manado. Saya arahkan dia ibadah di gereja pusat di Manado. Dia teman FB saya. Kami tidak kenal sebelumnya. Cuma waktu itu saya khotbah di live streaming di FB. Saya khotbah tentang keselamatan hanya ada ketika kita dalam iman kepada Yesus. Di luar iman kepada Yesus tidak ada keselamatan. Sekalipun amal kebaikan kita itu kita menjadi kita adalah orang yang baik. Ya, mungkin kita menjadi orang baik, beramal dengan kebaikan-kebaikan kita. Tapi kalau kita di luar iman kepada Yesus, maka kebaikan kita itu sia-sia. Karena tidak ada keselamatan. Tiba-tiba dia masuk di Messenger, dia bilang, "Pak Pendeta, boleh kita ketemu kah?" Saya bilang, "Minta maaf, kamu itu siapa?" Dia bilang, "Saya Pak Indra Patmanegara. Saya orang Ternate, di Morotai." "Oh iya." Saya bilang, "Mau ketemu, mau bikin apa?" Dia bilang, "Saya dengar Bapak khotbah itu bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan." Oh, saya bilang, "Oh iya." Tanpa mengurangi iman Pak Indra sebagai seorang Muslim, menurut pandangan Kristen ya seperti itu. Oh, ya kalau begitu kita bisa ketemu kan? Oh bisa. Tapi waktu itu kan saya sempat takut-takut juga karena waktu itu sempat ada isu satu kepala pendeta 1M. Ternyata kepala pendeta mahal juga, 1M. Kita takut, tapi karena terpikir ini orang bagus saja, masa di Ternate kalau dia mau datang. Kita bilang oke, siap. 1 minggu kemudian dia messenger lagi, "Pak Pendeta, saya sudah ada di Sorong ini." "Oh iya kan? Di mana?" "Oh di daerah ini." "Jadi bagaimana Pak Pendeta? Saya punya waktu ini mepet, kita harus ketemu sekarang." Saya bilang oke, siap.
Saya bilang ketemu juga di Solaria sambil makan-makan tuh. Sambil bicara. Oh iya. Tapi Pak Pendeta, ada 5 pertanyaan yang kita mau tanyakan. Kalau Bapak Pendeta bisa yakinkan, saya ikut Pak Pendeta. Tapi kalau tidak, Bapak ikut saya. Saya bilang, oh ya siap. Kita berdoa Pak Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Sudah, kita ingat ada tuh ayat bilang, jika jangan usah takut dengan apa yang kau katakan, karena pada saat itu juga Tuhan akan berikan kepadamu. Itu kita pegang. Sambil betapa kita cerita dia terakhir. Pendeta, pesan makan. Oh iya. Memang Pak Pendeta buat makan. Jadi pesan. Haleluya. Baru dia tanya, oh, kenapa Allah itu 3? Apa ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Allah 3, Allah itu beranak. Kalau Allah itu beranak, mana DP istri? Ya kan? Kalau yang mati di salib itu bukan Yesus, Yudas katanya. Kemudian Injil yang sekarang ini, yang kita pegang ini, itu sudah dipalsukan oleh Paulus katanya. Oh sudah. Ya singkat cerita, saya jawab pertanyaannya dengan sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Saya ini 3 hari saya follow up dia. 3 hari saya follow up, 3 hari dia minta baptis. Dia minta baptis. Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau baptis. Oh iya. Tapi saya bilang begini, kamu benar-benar mau ikut Tuhan? Iya benar. Saya bilang ikut Yesus itu pikul salib, menyangkal diri, kita bilang. Kita mau iming-iming kalau ikut Yesus kamu akan diberkati secara limpah, kamu akan senang, ya kan, makmur dan sebagainya. Saya bilang lebih dulu, saya bilang ikut Yesus itu harus pikul salib, harus menyangkal diri. Bagaimana? Siap. Oh, sudah. Saya baptis, singkat cerita. Saya baptis, akhirnya dia bilang, Pak Pendeta, dia kontraktor. Ya, DP jaringan itu di pusat karena dia tim sesnya Jokowi. Dia bilang, Pak Pendeta, saya punya link. Itu putus semua. Dong hambat. Kenapa? Karena kita semua masuk Kristen katanya. Nah itu. Saya bilang itu salib. Yang kedua dia telepon, Pak Pendeta, saya punya istri, anak, tinggalkan saya. Saya bilang, nah itu salib kedua. Pak Pendeta, pekerjaan saya hilang. Saya bilang itu sudah salib. Tapi saya bilang, Tuhan lagi uji supaya Tuhan mau tahu apa kamu percaya kepada Tuhan cuma main-main atau enggak. Akhirnya saya bilang terus berdoa. Akhirnya sekarang dapat pekerjaan, ya. Dan dia menjadi saksi di banyak gereja panggil dia untuk bersaksi. Ya, dia itu adalah pelopor kerusuhan Ternate. Dia DP otak. Jadi dia bilang, Pak Pendeta, apakah Tuhan Yesus itu bisa mengampuni saya? Karena terlalu banyak kita ada bunuh. Itu DP wajah-wajah yang dia bunuh itu masih terlintas di pikiran dia. Kalau saat tidur dia mimpi. Ada katanya ibu hamil. Itu ibu hamil so mohon tolong jangan bunuh, tolong jangan bunuh, tolong jangan bunuh. Tetap dia bunuh. Dia belah itu. Dia ambil bayi di dalam. Dia bunuh lagi. Oh punya jahat sekali dia bilang. Saya bilang kejahatan apapun yang kau lakukan Tuhan pasti ampuni asal kau bertobat. Dia bertobat dan dia menjadi saksi. Nah itu saya bilang. Itu bukan karena kita hebat, bukan. Karena Roh Kudus yang menginsafkan dia. Roh Kudus yang membuat dia mengerti akan kebenaran dan penghakiman. Ya, di mana kita tidak perlu takut lagi akan penghukuman Allah yang kekal, sebab kita sudah ada di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Amin. Di dalam Yesus tidak ada apa? Penghukuman. Nah kalau begitu, kenapa kita harus diadili? Saudara, pengadilan Allah itu bukan semata-mata
kita identikan dengan penghukuman. Tidak semua pengadilan itu identik dengan penghukuman. Pengadilan itu artinya kita masuk dalam pengadilan untuk menerima sesuai dengan apa yang kita lakukan. Adil. Pengadilan kan kata dasarnya adil. Ya kan? Nah, kalau kita di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Cuma kita akan menerima upah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tuhan adil dalam itu. Makanya upah kita itu beda-beda. Upah itu beda-beda. Kita punya upah, ya. Pak Gembala punya upah beda. Dengan saudara punya upah beda. Karena Tuhan ukur dengan seadil-adilnya. Tapi semua masuk surga, begitu. Tapi kalau penghukuman, pengadilan bagi orang kebangkitan kedua, kan ada kebangkitan pertama, kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama itu orang yang percaya. Itu di Firdaus. Di Firdaus itu lebih dulu dibangkitkan. Itu diadili oleh Tuhan untuk menerima upah. Menerima mahkota. Yang kebangkitan kedua itu akan diadili untuk menerima apa? Penghukuman. Itu penghukuman kekal. Nah, kita tidak akan dihukum secara begitu. Kita hanya diadili dan menerima upah. Bedanya itu. Bedanya kebangkitan pertama, kita akan bangkit, akan diadili dan menerima upah. Kalau kebangkitan kedua akan diadili, akan bangkit, akan diadili dan menerima penghukuman kekal. Makanya kita bilang berbahagialah mereka yang masuk dalam kebangkitan pertama. Ada bagian dalam kebangkitan pertama. Ya, kita berdoa supaya jemaat Lilang dan saya dan keluarga kami semuanya masuk dalam bagian kebangkitan pertama. Amin. Haleluya. Ya, supaya kita berdoa supaya kebangkitan pertama kita bangkit sama-sama. Haleluya. Ya. Jangan di kebangkitan kedua, aduh. Kalau kebangkitan kedua sudah ada harapan itu. Ya. Tinggal mau menerima punishment, penghukuman kekal. Nah, Yesus mati supaya kita tidak dihukum kekal. Nah, kata binasa di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Tidak binasa di sini adalah bukan binasa cuma kematian tubuh, tetapi kematian kekal atau penghukuman kekal. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan dihukum, dia tidak akan masuk dalam penghukuman kekal, tetapi dia akan dihadiahkan kehidupan yang kekal. Haleluya. Ya. Tetap setia kepada Tuhan. Ya. Ini kita akan masuk. Kalau di GPDI ada doa 10 malam. Ya, doa 10 malam. Untuk apa? Untuk merayakan, ya, di mana kita akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kita merayakan. Karena apa? Kenapa disebut perayaan? Karena itu sudah terjadi di kamar loteng Yerusalem. Satu kali untuk selamanya. Ya, jadi Roh Kudus itu tidak dicurahkan berkali-kali. Dia cuma satu kali dicurahkan dan sekarang sudah ada pada kita. Ya, tinggal kita mau memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak. Nah, itu saja. Jadi tapi tidak salah kita merayakan doa 10 malam supaya yang belum merasakan penuh dengan Roh Kudus dia akan mengalaminya. Karena Roh Kudus ini adalah pribadi yang sangat penting bagi gereja Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita bukan siapa-siapa. Ya, Roh Kudus ini yang akan mengisahkan kita, yang akan menuntun kita, ya, dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan, dari iman kepada iman yang lebih luar biasa lagi. Dan Roh Kudus ini yang akan membuat kita
menjadi gereja yang sempurna menjelang kedatangan Yesus kedua kali. Roh Kudus yang ada pada kita. Oleh sebab itu, ya saya tidak panjangkan khotbah ini. Saya mengajak kepada jemaat Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Lagu tadi bilang percaya saja. Percaya itu yang membuat kita menang. Haleluya. Dan saya percaya kalau Yesus telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dia menjadi pengantara dan pembela kita, maka keselamatan kita adalah jaminan yang pasti buat kita. Haleluya. Kita nggak perlu takut lagi. Mau kapan mati, mau sekarang juga mati, silakan. Karena ada jaminan. Yang menjamin kita bukan manusia, ya. Yang jamin kita bukan BPJS. Kalau BPJS masih persulit lagi, urus ini, urus ini. Yang jamin kita bukan asuransi dunia. Yang menjamin kita adalah Yesus, ya. Dia adalah jaminan bagi kita. Bahkan Roh Kudus yang ada pada kita, Alkitab bilang Roh Kudus itu adalah jaminan yang kuat. Haleluya. Tidak perlu takut lagi. Ya, bagi kita yang percaya, kita bisa berkata, hidup ini bagi kemuliaan Tuhan, mati adalah keuntungan. Sebab di balik kematian ada kehidupan yang penuh dengan nikmat Tuhan. Ya, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Itulah iman kita. Ya, kalau iman kita hanya bicara soal jasmani saja, ya, maka kerdillah iman kita. Kalau iman kita hanya sebatas pemenuhan jasmani, hanya sebatas mujizat, yang sakit sembuh, ya, yang lumpuh bisa jalan, aduh kecil. Ya, kalau iman kita harus percaya bahwa setelah mati kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan menerima kekekalan, kita akan menerima upah yang dari Tuhan. Itulah iman kita. Ya, makanya saudara, saya bilang bicara dengan orang tua tentang kepergian kakak kami yang kami kasihi. Saya bilang, walaupun doa kita, ya, doa kita kan minta kesembuhan, tapi Tuhan jauh lain. Ya, secara manusia kecewa, kenapa kita minta sembuh kok Tuhan balas lain. Tapi saya bilang sama Papa dan Mama, saya bilang begini, yang penting kan jiwanya itu selamat. Yang penting kan kekekalan. Ya, bukan masalah sakit sembuh. Kalau sakit sembuh, kalau Tuhan izinkan, aduh, kecil buat Tuhan itu mujizat itu. Cuma Tuhan lebih tahu. Haleluya. Ya, Tuhan lebih tahu apa rencana bagi kakak kami. Sehingga, ya, saya percaya, kalaupun ada tuntutan-tuntutan, ada pembela Dia di sana. Pembelanya adalah Yesus Kristus. Dia yang membela. Jadi Yesus itu bukan sebagai penuntut, bukan. Justru Dia yang bela kita di hadapan Bapa. Dia bilang, ini anakku yang Dia percaya kepadaku, jangan hukum dia, karena ada tanda darah domba Allah dalam hidup. Ingatkah saudara, pasca, ya, ketika malaikat maut hendak beredar di tanah Mesir, di mana setiap kali singa anak sulung mati, Allah perintahkan lewat Musa, bagi bangsa Israel sembelih domba, kambing domba, darahnya itu taruh di ambang pintu sebagai tanda. Sebagai tanda jika malaikat maut lewat di rumah bangsa Israel dan dia melihat ada tanda darah di situ, maka dia melewatinya. Passover itu kata dasar dari Pesak atau Paskah. Paskah artinya melewati. Artinya tidak ada kematian bagi ada tanda darah di situ. Nah, kita ini adalah lambang, ya, bagi orang yang percaya kepada Yesus, ada tanda darah dalam hidup kita. Amin. Darah Yesus menjadi tanda sehingga malaikat maut tidak bisa menjamah kita. Haleluya. Ya. Jadi kalau ada tanda darah, ketika kita dihakimi, kita diadili, Yesus akan bela kita karena ada tanda darah. Ini anakku yang kukasihi,
kepada yang aku berkenan. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita bersedia kepada Tuhan. Selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus, dan biarlah kenaikan ini yang akan berbuah, di mana kita akan makin lebih lagi lewat pertolongan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Kita akan semakin maju, semakin kuat, dan semakin berkembang. Gereja akan menjadi dampak, dan gereja akan menjadi terang dunia. Jika Roh Kudus ada pada kita, kita akan mampu menjadi saksi. Saksi bukan cuma perkataan, tetapi saksi lewat tingkah laku kita setiap hari. Puji Tuhan, itu firman Tuhan, saya kembalikan kepada